Shalom, apa kabar Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian? Berjumpa kembali bersama dengan saya Erwin pada Renungan Harian Gereja Katolik pada tanggal 24 April 2020 di hari Jumat pagi ini. Bapak Ibu, Injil pada hari ini dari Yohanes bab 6 ayat 1 sampai dengan 15 yang demikian bunyinya. Judul perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 jelai roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput." Maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu, kisah Yesus memberi makan 5.000 orang ini sangat fenomenal, dan saya percaya Anda juga sering membaca kisah ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun, anak-anak biak juga hafal dengan cerita Yesus memberi makan 5.000 orang, Bapak Ibu. Ada 2 poin menarik yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini dari Injil Yohanes bab 6 1-15 dalam perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Yang pertama, bagaimana pada saat Yesus melihat begitu banyak orang, Bapak Ibu, 5.000 orang laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak. Yesus tergerak hati untuk menolong mereka. Mereka begitu banyak, Bapak Ibu, dan sekali lagi Yesus tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka, memberikan mereka makan, Bapak Ibu. Poin yang pertama yang kita mau pelajari pada malam pagi hari ini adalah Yesus tahu, Bapak Ibu, Yesus peduli dengan setiap kebutuhan Anda dan saya. Mungkin hari-hari ini Anda dan saya mengalami kesulitan karena pandemi COVID-19 ini membuat kita tidak bisa bekerja dengan maksimal, membuat kita terhambat, kegiatan-kegiatan kita juga sangat terbatas. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini mengalami ketakutan, Anda mengalami kekhawatiran, Anda mengalami kegelisahan dan segala macam. Bacaan pada pagi hari ini mau mengajarkan satu hal kepada kita, Bapak Ibu. Yesus tahu setiap kebutuhan Anda dan saya. Yesus melihat setiap kebutuhan-kebutuhan Anda dan saya, Bapak Ibu.
Saya mengajak Anda pada pagi hari ini tetap percaya kepada Dia. Kalau Yesus sanggup memberikan 5.000 orang makan itu hanya dari 5 jelai roti dan 2 ikan, maka hal yang sama Yesus sanggup melakukan atas hidup Anda, Bapak Ibu. Anda yang hari ini merasa ketakutan, Anda merasa kekhawatiran dan segala macam, Yesus pernah mengatakannya di Matius, Bapak Ibu. Yesus mengatakannya di Matius bab 6 ayat yang ke-25. Yesus berkata demikian, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian?" Dan kalau Anda baca berikutnya, Matius 6 ayat 25 dan seterusnya, Yesus menggambarkan, Bapak Ibu, kalau burung-burung di udara dipelihara dengan begitu baik, yang tidak bekerja, tidak menanam, tidak menuai, Bapak Ibu, tetapi burung-burung di udara dipelihara dengan begitu luar biasa. Bunga bakung yang tidak memintal, Bapak Ibu, Yesus katakan bahkan Salomo pun tidak pernah memakai pakaian seindah bunga bakung itu. Saya percaya hidup Anda dan saya, hidup kita ini jauh lebih berharga daripada burung-burung di udara. Kalau Anda tetap percaya kepada Tuhan, kalau Anda tetap berharap kepada Tuhan, Dia punya berbagai macam cara untuk mencukupkan setiap kebutuhan Anda dan saya. Poin kedua, Bapak Ibu, yang boleh kita renungkan dari Yohanes 6 ayat 1-15 pada saat Yesus memberi makan ke 5.000 orang. Ada sesuatu yang menarik. Di ayat yang ke-15, Bapak Ibu, berkata demikian. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Bapak Ibu, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang ini, ternyata orang-orang ini terkagum-kagum dengan Yesus. Dan kemudian Dia hendak membawa Yesus dan menjadikannya raja. Kenapa mereka hendak menjadikan Yesus seorang raja menurut mereka, Bapak Ibu? Karena mereka sudah kenyang. Karena mereka melihat mujizat. Karena mereka melihat sesuatu hal yang begitu luar biasa. Mereka makan dengan kenyang dari 5 roti dan 2 ikan. Dan kemudian mereka hendak memaksa Yesus membawa pergi dan menjadikan mereka raja. Bapak Ibu, mereka mau menjadikan Yesus raja karena mereka melihat mujizat. Bagaimana dengan kita dan hari-hari ini, Bapak Ibu? Kita renungkan kembali. Apakah Yesus Tuhan dan Raja bagi kita karena mujizat? Apakah Anda dan saya menganggap Yesus Tuhan dan Raja hanya karena semata-mata mujizat, Bapak Ibu? Pertanyaannya bagaimana jika mungkin Tuhan belum jawab doa-doamu? Bagaimana jika kemudian Yesus belum memenuhi apa yang kau inginkan, Bapak Ibu? Apakah tetap Yesus sebagai Tuhan dan Raja bagi Anda dan saya? Yesus memberikan yang terbaik seturut kehendak Dia, karena Dia tahu apa yang terbaik untuk Anda dan saya. Tetapi seringkali kita merasa bahwa kebutuhan kita adalah yang terbaik, dan kemudian kita paksa Yesus, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah, apakah kita menganggap Yesus Raja dan Tuhan hanya semata-mata karena mujizat, Bapak Ibu? Di Matius 16 ayat 24, dengan sangat jelas Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dia katakan pengikut-pengikut Dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya, baru kemudian mengikuti Yesus, Bapak Ibu. Dan ini adalah terus terang secara dunia bagian yang tidak enak, Bapak Ibu. Menyangkal diri, memikul salib itu adalah bagian yang tidak enak. Tetapi Yesus ingin, Bapak Ibu, Yesus mau pada Anda dan saya menjadi anak-anaknya, menjadi pengikut-pengikut Tuhan, bukan sekedar karena mujizat, tetapi mengikut Dia karena Dia adalah Tuhan yang telah memberikan nyawa dan hidupnya untuk Anda dan saya. Percaya, Bapak Ibu, dalam sesulit keadaan apapun kita, Dia tetap cukupkan setiap kebutuhan kita. Jangan pernah takut, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, tetap berjuang, tetap bersemangat, tetap punya pengharapan. Dia punya banyak cara untuk mencukupkan segala kebutuhan kita. Dan terima Dia sebagai Tuhan,
sebagai Raja, sebagai Juru Selamat kita semua, bukan sebatas karena mujizat, tetapi karena memang Dia adalah Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh belajar bagaimana Engkau mengajar kami lewat Engkau peristiwa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami kepadamu. Kau pasti cukupkan kebutuhan kami. Kau tidak pernah biarkan kami sendiri. Tuhan pasti punya banyak cara untuk menolong kami. Pagi ini kami belajar dari peristiwa 5.000 orang itu. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami sepenuh-penuhnya, karena Engkau adalah Tuhan dan Raja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, berkah dalam.